Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfa Ramadhani dari semester 3 kelas A, jurusan farmasi, dengan NIM 220-80628, akan melakukan analisis data dengan analisis penelitiannya, yakni faktor-faktor yang mempengaruhi berat badan bayi dengan menggunakan regresi linier. Baik, untuk tahap dalam regresi linier sendiri ada beberapa tahap, yakni yang pertama tahap pemodelan seleksi bivariat. Yang pertama ini kita uji untuk pemodelan bivariat dengan menggunakan variabel numerik atau data numerik. Caranya yakni dengan memilih menu analyze, lalu submenu correlate, min bivariat. Di sini kita isikan data-data yang numerik saja. Setelah diisikan data yang numerik, maka kita langsung mengklik OK. Baik, untuk hasil dari analisis dari data numerik pada tabel correlation-nya diketahui untuk masing-masing p-value-nya ini dapat dilihat pada baris sig2tel di kolom berat badan bayi, yang mana yang pertama ada umur ibu dengan nilai dari p-value-nya yakni 0,071, pada berat badan ibu untuk p-value-nya yakni 0,0226, pada HB ibu p-value-nya yakni 0,75. Pada HB ibu p-value-nya yakni 0,715, dan pada berat badan bayi p-value-nya kurang dari 25, yang mana di sini syarat untuk pemodelan bivariat yakni jika kurang dari 0,25 maka asumsi tidak terpenuhi, sedangkan jika lebih dari 0,25 maka substansi berhubungan dengan variabel dependen dan dapat dilanjutkan ke pemodelan multivariat. Maka dapat disimpulkan bahwa berat badan bayi tidak dapat untuk masuk atau untuk dilanjutkan ke dalam pemodelan multivariat, sedangkan untuk 3 variabel lainnya dapat dilanjutkan ke pemodelan multivariat. Selain itu, untuk yang data numerik ada juga analisis untuk yang data kategorik. Untuk pemodelan bivariat yang kedua yakni uji bivariat dengan menggunakan uji T, karena data yang digunakan yakni data kategorik. Kita langsung saja seperti tahap yang tadi, yakni ke menu utama, yakni menu analyze, lalu memilih compare means dan independent sample t-test. Pada tes variabelnya kita taruhkan berat badan bayi, dan pada grouping variabelnya karena data kategorik maka kita taruhkan eksklusif. Ini define grupnya, grup satunya kita ganti di angka 0 untuk yang ASI tidak eksklusif, dan angka 1 untuk yang ASI eksklusif pada grup 2, lalu kita continue dan baru bisa OK. Data yang keluar seperti ini. Jadi untuk hasil dari analisis ASI yang ibu yang menyusui secara eksklusif dengan tidak eksklusif dengan berat badan bayi, p-value-nya sebesar 0,564, yang mana ini lebih besar daripada 0,25 dan dapat dilanjutkan ke pemodelan multivariat. Untuk tahap selanjutnya, setelah melakukan bivariat untuk data numerik dan juga data kategorik, maka langkah selanjutnya yakni ke pemodelan multivariat, yang mana di sini kita klik di menu utama yakni analyze,
lalu memilih submenu regression dan memilih linear. Pada kotak independen dalam linear regression kita isikan berat badan bayi. Sedangkan untuk yang independennya kita isikan seperti yang tadi sudah kita dapatkan data-datanya, ada umur ibu, lalu berat badan ibu, HB ibu, dan juga eksklu. Setelah itu untuk langkah selanjutnya yakni pada metodenya kita pilih enter. Metode ini di bawah kotak independen ada metode titik 2 enter, lalu setelah itu kita klik OK. Dari tabel model summary diketahui bahwa R-square-nya yakni 0,082, yang mana di sini artinya variabel berat badan bayi yakni 82%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain. Nah, dari uji statistik ini diketahui p-value-nya didapatkan dari tabel ANOVA di kolom SIG, yang mana p-value-nya yakni 0,417, yang mana ini sudah menjadi persamaan garis regresi linear yang signifikan. Akan tetapi ada beberapa variabel yang lebih dari 0,05. Pada tabel ANOVA kita dapat melihat p-value dari data tersebut yakni 0,417 pada kolom SIG, yang mana ini artinya persamaan garis linearnya belum signifikan. Dan pada tabel koefisiennya diketahui untuk masing-masing SIG-nya pada variabel lebih dari 0,05, maka harus dikeluarkan satu persatu untuk mendapatkan hasil kurang dari 0,05, sehingga nanti persamaan linearnya menjadi sederhana. Baik, untuk langkah terakhir dalam uji regresi linear yakni uji asumsi, yang mana di sini sama seperti tadi, tetap memilih analyze pada menu utama, lalu kita ke regression dan memilih linear. Baik, pada kotak linear regression untuk uji asumsi pada kotak dependennya kita isikan berat badan bayi. Lalu pada blok satunya diisikan umur, lalu berat badan ibu, lalu eksklusif, dan HB ibu. Lalu pindah ke menu statistik. Pada menu statistik kita pada regression koefisiennya dicentang covariance matrik, lalu collinear diagnosis, dan residualnya kita pilih yang Darwin-Watson. Lalu klik continue dan kita pilih ke plot. Pada plot ini untuk variabelnya kita pilih SID. Untuk yang X-nya SPERED, dan kita centang untuk standar base residual plotnya histogram dan normal probability plot. Kita klik continue dan kita klik OK. Dalam layar yang terlihat ada beberapa tabel. Yang pertama kita akan uji untuk uji eksistensi, yang mana uji eksistensi ini asumsinya dapat terpenuhi apabila punya dalam
residual statistiknya itu, untuk residualnya itu meannya 0 dan standar deviasinya tuh menyebar banyak. Nah, pada kolom residual statistik ini, untuk residualnya rata-ratanya yakni 0,00 dan standar deviasinya 0,628, yang mana artinya di sini asumsinya terpenuhi. Baik, selanjutnya kita masuk untuk uji asumsi pada uji independensi, yang mana di sini kita dapat melihat pada tabel model summary di kolom Durbin-Watson dengan aturannya itu kalau nilainya 2 sampai plus 2 artinya asumsi terpenuhi. Tetapi jika nilainya kurang dari min 2 atau lebih dari plus 2, maka asumsinya tidak terpenuhi. Dalam model summary ini, nilai dari Durbin-Watson-nya yakni 1,2, 1,246, jadi pada tabel model summary pada kolom Durbin-Watson dapat kita lihat di sini nilainya dari Durbin-Watson itu yakni 1,246, yang mana di sini artinya asumsi dari uji independensi terpenuhi. Untuk uji asumsi yang selanjutnya yakni uji linearitas, yang mana uji linearitas ini dilihat pada kolom pada tabel ANOVA dengan syarat P-nya kurang dari alfa, alfanya yakni 0,05, baru linearitasnya bisa terpenuhi. Pada tabel ANOVA ini, P-value-nya dilihat pada kolom C, yakni sebesar 0,417, yang mana ini lebih besar daripada 0,05, maka linearitasnya tidak terpenuhi. Untuk uji asumsi dalam regresi linear selanjutnya yakni uji asumsi homoscedasty, yang mana di sini kita melihat pola yang menyebar di bagian scatter plot dengan aturan jika pola yang menyebar merata maka asumsi untuk homoscedasty terpenuhi, namun jika pola yang menyebar membentuk pola lagi atau membentuk pola tertentu maka disebut heteroscedasty. Pada asumsi ini pada data yang telah ditampilkan pada layar, ternyata untuk polanya menyebar rata di sekitar diagonal 0 atau di garis 0, maka asumsi ini terpenuhi. Jadi untuk uji selanjutnya yakni uji asumsi normalitas, yang mana dalam uji asumsi normalitas ini apabila datanya menyebar dan lurus atau searah dengan diagonalnya maka asumsi terpenuhi, dan jika datanya menyebar namun tidak searah dengan diagonalnya maka asumsi tidak terpenuhi. Nah, pada normal PP plot of regression standard residual ini di sini pada layar yang bisa dilihat sama-sama bahwa datanya menyebar namun tidak mengikuti arah diagonalnya, maka asumsi tersebut tidak terpenuhi.